Israel tengah menghadapi krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modernnya, menyusul serangan rudal Iran yang menghancurkan Bank Nasional Israel, Bank Leumi, di Tel Aviv. Kerugian finansial yang diperkirakan mencapai 320 triliun rupiah ini tidak hanya menghancurkan pusat keuangan vital, tetapi juga memicu kepanikan massal yang menjalar ke seluruh negeri. Serangan yang terjadi pada hari Kamis, 9 September 2025, pukul 3 waktu setempat, menargetkan bank yang dikenal sebagai pusat operasi keuangan negara dan menjadi simpul utama bagi investasi asing. Menurut laporan dari The Times of Israel, rudal balistik canggih yang diluncurkan dari wilayah Iran berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome dan tepat mengenai kantor pusat Bank Leumi di jantung kota Tel Aviv. Saksi mata, Yossi Cohen, seorang pedagang di dekat lokasi, menceritakan kepada wartawan, ledakannya sangat dahsyat. Kaca-kaca berhamburan hingga ke jalan raya. Saya belum pernah melihat kehancuran seperti ini seumur hidup saya. Kerusakan fisik pada gedung bank sangat parah, dengan sebagian besar struktur runtuh, menghancurkan data server, ruang brankas, dan arsip penting. Dampak langsung dari serangan ini terasa dalam hitungan menit. Pasar saham Tel Aviv, TASE, langsung ditutup sementara setelah indeks utamanya anjlok lebih dari 25% dalam waktu 30 menit. Otoritas Bursa Efek Israel, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mencegah keruntuhan pasar yang lebih dalam dan memberi waktu bagi pemerintah serta bank sentral untuk merumuskan respons. Bloomberg News melaporkan bahwa kerugian awal yang tercatat pada hari itu sudah melampaui gabungan kerugian selama Perang Yom Kippur dan krisis keuangan global 2008. Kepanikan menyebar dengan cepat melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Ribuan nasabah, yang khawatir tabungan mereka lenyap, membanjiri kantor-kantor cabang Bank Leumi yang tersisa di seluruh Israel. Antrean panjang terlihat di ATM, dan laporan dari Jerusalem Post menyebutkan adanya penarikan dana besar-besaran, menciptakan krisis likuiditas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang nasabah, Miriam Levi, yang menunggu di depan cabang bank di Yerusalem, mengatakan dengan mata berkaca-kaca, "Semua tabungan saya ada di bank itu. Selama 30 tahun saya menabung untuk masa pensiun. Sekarang semuanya hilang. Saya tidak tahu harus bagaimana." Bank Leumi bukan sekadar bank komersial. Ia juga berperan sebagai kustodian utama untuk cadangan devisa negara, dana pensiun publik, dan portofolio investasi asing berskala besar. Serangan ini bukan hanya tentang menghancurkan sebuah gedung, tetapi juga melumpuhkan arteri utama sistem keuangan Israel, ujar Dr. Itai Gilad, seorang ekonom senior dari Universitas Haifa, dalam wawancaranya dengan Reuters. Ia menambahkan bahwa kehancuran bank ini secara efektif melumpuhkan sistem cadangan keuangan negara, yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Akibat dari keruntuhan sistem cadangan keuangan, nilai mata uang Israel, shekel, NIS, anjlok secara dramatis. Nilai shekel terhadap dolar AS dan euro merosot lebih dari 40% dalam beberapa jam, membuat impor menjadi sangat mahal dan memicu kekhawatiran akan inflasi yang melonjak. Pemerintah Israel, yang diwakili oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, mengadakan rapat kabinet darurat. Dalam pidato yang disiarkan di seluruh stasiun televisi, Netanyahu mengumumkan langkah-langkah luar biasa untuk menghadapi krisis. "Ini adalah momen paling gelap dalam sejarah ekonomi kita," kata Netanyahu. "Musuh kita tidak hanya menyerang warga kita, tetapi juga masa depan kita. Kita akan merespons dengan seluruh kekuatan yang kita miliki." Salah satu keputusan paling mengejutkan yang diambil adalah mengalihkan seluruh anggaran non-esensial, termasuk dana yang dialokasikan untuk operasi militer di Gaza, untuk memperkuat kembali militer dan menstabilkan ekonomi. Langkah ini secara efektif menunda semua rencana ekspansi dan operasi di wilayah Palestina yang telah lama direncanakan. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengkonfirmasi keputusan ini, menyebutnya sebagai prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan, untuk memastikan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman yang berkembang. Krisis ini telah mengubah lanskap politik dan ekonomi Israel secara fundamental. Dari pusat kekuatan ekonomi regional, Israel kini menghadapi ancaman nyata terhadap stabilitas keuangannya. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana Israel akan pulih dari kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya,
dan apakah keputusan untuk memprioritaskan militer di atas operasi lain akan cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seluruh dunia kini menyoroti bagaimana Israel akan menavigasi krisis multidimensi ini, yang tidak hanya menguji ketahanan ekonomi mereka, tetapi juga ketahanan spiritual dan nasional mereka. Al Jazeera melaporkan bahwa situasi ini telah menciptakan ketidakpastian geopolitik yang signifikan di seluruh Timur Tengah, dengan negara-negara lain mengamati dengan cermat bagaimana krisis ini akan berkembang. Serangan rudal Iran menghancurkan sebuah bank utama di Tel Aviv, menyebabkan kerugian finansial historis bagi Israel, yang diperkirakan mencapai 320 triliun rupiah. Dampak dari serangan mendadak ini tidak hanya meruntuhkan pasar saham tetapi juga memicu kepanikan massal di kalangan nasabah, yang berbondong-bondong menarik tabungan mereka. Kerugian finansial masif yang dialami Israel akibat serangan rudal Iran pada Kamis dini hari, 9 September 2025, merupakan pukulan telak yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial negara. Serangan mendadak ini menargetkan Bank Leumi, salah satu institusi keuangan paling vital di Israel, yang berlokasi di jantung kota Tel Aviv. Peristiwa ini langsung mengirim gelombang kejut ke pasar global dan memicu kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan masyarakat Israel. Nilai kerugian yang diperkirakan mencapai 320 triliun rupiah, 20 miliar dolar, ini menjadikan peristiwa ini sebagai krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern Israel. Menurut laporan dari Haaretz, serangan itu terjadi pukul 3 pagi, ketika sebagian besar warga masih tidur. Rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam Bank Leumi dengan presisi yang mengerikan. Getaran ledakan terasa hingga radius beberapa kilometer, dan kepulan asap tebal membubung tinggi di atas Tel Aviv. Kami tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi, kata Kolonel Yigal Sasson, seorang analis militer yang diwawancarai oleh Ynet News. Sistem pertahanan kami dirancang untuk melindungi kota dari ancaman yang berbeda, tetapi ini adalah serangan yang sangat spesifik dan terencana untuk melumpuhkan ekonomi kami. Bank Leumi, yang didirikan pada tahun 1902, bukan sekadar bank biasa, ia adalah fondasi dari sistem keuangan Israel. Bank ini mengelola sebagian besar dana pensiun publik, cadangan devisa, dan bertindak sebagai bank koresponden utama untuk transaksi keuangan internasional. Kehancurannya berarti terputusnya aliran dana vital, yang secara instan melumpuhkan pergerakan modal di seluruh negeri. Akibatnya, pasar saham Tel Aviv, TASE, ditutup dalam hitungan menit setelah pembukaan, setelah indeks-indeks utama anjlok lebih dari 25%. The Financial Times melaporkan bahwa para investor asing langsung menarik dana mereka dari pasar Israel, menciptakan eksodus modal yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dampak dari kehancuran ini tidak terbatas pada para investor besar. Kerugian paling parah dirasakan oleh ribuan nasabah kecil yang menyimpan tabungan hidup mereka di Bank Leumi. Laporan dari Jerusalem Post menyebutkan antrean panjang yang mencapai ratusan meter di depan cabang-cabang bank yang masih beroperasi, ketika nasabah yang panik berusaha menarik uang mereka. Saya berdiri di sini sejak pukul 6 pagi, tapi antrean tidak bergerak, kata Shira Perman, seorang pensiunan guru yang menyimpan seluruh uangnya di bank tersebut. Anak-anak saya bilang uang saya tidak akan hilang, tapi bagaimana saya bisa percaya? Semua yang saya bangun seumur hidup bisa lenyap dalam satu hari. Kepanikan ini diperparah oleh berita di media sosial yang menyebarkan desas-desus bahwa data nasabah telah hilang dalam serangan itu. Meskipun Bank of Israel segera mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan masyarakat, menyatakan bahwa sebagian besar data telah dicadangkan di lokasi lain, kepanikan sudah telanjur menyebar. Ini adalah krisis kepercayaan, kata Dr. Lior Levi, seorang profesor ekonomi di Universitas Ibrani Yerusalem, dalam wawancaranya dengan CNN. Masyarakat tidak hanya kehilangan tabungan mereka juga kehilangan kepercayaan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Krisis ini juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Dalam pidato daruratnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Iran melakukan terorisme ekonomi dan berjanji akan membalas dengan cara yang setimnya. Namun, serangan ini telah mengubah prioritas pemerintah Israel secara fundamental. Kabar yang mengejutkan dari kantor Perdana Menteri, yang dikonfirmasi oleh Associated Press,
menyebutkan bahwa pemerintah Israel telah mengalihkan seluruh anggaran militer yang seharusnya digunakan untuk operasi militer di jalur Gaza. Dana tersebut kini difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menstabilkan ekonomi. Kami harus memilih antara operasi militer jangka pendek dan kelangsungan hidup ekonomi jangka panjang kami, kata Menteri Keuangan Israel, Avigdor Lieberman, dalam konferensi pers. Pilihan itu jelas. Kerugian sebesar 320 triliun rupiah, yang setara dengan sekitar 5% dari produk domestik bruto, PDB, Israel, adalah pukulan yang sangat besar. The Wall Street Journal melaporkan bahwa para ahli ekonomi memprediksi Israel akan jatuh ke dalam resesi yang dalam, dengan kemungkinan tingkat pengangguran melonjak hingga 2 digit. Serangan ini tidak hanya menghancurkan sebuah bangunan, tetapi juga meruntuhkan fondasi yang telah dibangun oleh Israel selama beberapa dekade. Ini adalah teras berita yang mengawali babak baru yang penuh ketidakpastian bagi Israel, di mana tantangan terbesar mereka kini bukan hanya datang dari ancaman militer, tetapi juga dari kehancuran ekonomi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Krisis finansial yang melanda Israel setelah serangan rudal Iran bukan sekadar akibat dari kehancuran sebuah bangunan, melainkan kehancuran sebuah institusi yang menjadi jantung sistem keuangan negara. Bank Leumi, yang menjadi sasaran serangan, bukan hanya sekadar bank komersial. Ia adalah pilar utama yang menopang dana negara dan investasi asing, menjadikannya target yang sangat strategis dan mematikan. Posisi sentral ini membuat kehancurannya berdampak jauh lebih luas daripada sekadar kerugian fisik, melainkan melumpuhkan arteri utama ekonomi Israel. Menurut laporan investigasi mendalam dari The Wall Street Journal pada hari Jumat, 10 September 2025, Bank Leumi memainkan peran ganda yang krusial. Pertama, ia bertindak sebagai kustodian utama untuk cadangan devisa Israel. Sebagian besar cadangan mata uang asing, emas, dan surat berharga negara disimpan di sana, berfungsi sebagai jaring pengaman finansial yang menjamin stabilitas nilai shekel dan kemampuan pemerintah untuk membayar utang luar negeri. Kehancuran fasilitas utama Bank Leumi berarti sebagian besar aset tersebut kini berada dalam status tidak jelas, memicu kekhawatiran besar di pasar global tentang kemampuan Israel untuk menopang ekonominya. Laporan tersebut mengutip seorang pejabat Bank of Israel yang tidak disebutkan namanya, yang menyatakan, ini adalah serangan yang sangat cerdas. Mereka tahu persis di mana harus memukul untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Selain itu, Bank Leumi adalah jendela utama bagi investasi asing ke Israel. Bank ini memfasilitasi transaksi besar, menyediakan layanan perbankan untuk perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi di Israel, dan mengelola dana investasi dari luar negeri yang menargetkan sektor-sektor kunci seperti teknologi, bioteknologi, dan pertahanan. Analis dari Bloomberg Intelligence, Yael Stern, menjelaskan, investor asing sangat bergantung pada Bank Leumi sebagai mitra terpercaya. Kepercayaan itu sekarang runtuh. Kehancurannya akan menciptakan hambatan besar bagi arus modal masuk, yang telah menjadi mesin pertumbuhan utama Israel selama 2 dekade terakhir. Peran strategis Bank Leumi juga terlihat dari keterlibatannya dalam manajemen dana pensiun dan jaminan sosial nasional. Ratusan miliar shekel dari dana pensiun publik disimpan dan dikelola oleh bank ini. Laporan dari Jerusalem Post menyoroti bagaimana kehancuran ini memicu kepanikan di kalangan jutaan pensiunan yang khawatir tabungan hidup mereka lenyap. Seorang pensiunan bernama Amnon Cohen, 78 tahun, yang diwawancarai, mengungkapkan, "Saya telah menabung seumur hidup untuk masa pensiun saya. Saya selalu merasa aman karena uang saya ada di Bank Leumi. Sekarang, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki cukup uang untuk membeli makanan bulan depan." Menurut analisis dari Reuters, pilihan Iran untuk menargetkan bank ini secara spesifik mengindikasikan pergeseran strategi. Alih-alih serangan militer konvensional yang menargetkan basis militer atau kota-kota, serangan ini dirancang untuk menyebabkan kelumpuhan ekonomi total. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dan lebih berkelanjutan daripada serangan bom biasa. Para ahli keamanan di Institut Studi Strategis Internasional, ISS, di London, yang dikutip oleh The Guardian, menyebut serangan ini sebagai contoh perang hibrida, di mana kekuatan militer digunakan untuk tujuan ekonomi, menunjukkan evolusi baru dalam konflik regional.
Serangan ini adalah puncak dari upaya panjang untuk menemukan titik terlemah Israel, kata Dr. Amos Gilad, mantan Kepala Divisi Intelijen di Kementerian Pertahanan Israel, dalam sebuah wawancara dengan CNN. Mereka tidak hanya menghancurkan sebuah bangunan, mereka menghancurkan kepercayaan pada sistem. Kerugian terbesar bukanlah finansial, tetapi psikologis. Keruntuhan institusi sepenting Bank Leumi juga memiliki implikasi geopolitik yang serius. Negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Israel, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, kini menghadapi ketidakpastian besar. Financial Times melaporkan bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia tengah mengadakan pertemuan darurat untuk menilai dampak potensial dari krisis ini terhadap pasar keuangan global. Dalam konteks ini, latar belakang krisis ini jauh lebih dalam daripada sekadar serangan rudal. Ini adalah kehancuran yang disengaja dan terencana terhadap simpul vital ekonomi Israel. Kehancuran Bank Leumi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial historis, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan, stabilitas, dan konektivitas internasional yang telah dibangun Israel selama bertahun-tahun. Ini adalah latar belakang yang menjelaskan mengapa kerugian sebesar 320 triliun rupiah ini hanyalah awal dari tantangan yang jauh lebih besar yang akan dihadapi Israel. Serangan rudal Iran yang menargetkan Bank Leumi di Tel Aviv adalah sebuah operasi yang dirancang dengan presisi mematikan, menyingkap kerentanan dalam sistem pertahanan Israel dan meninggalkan kehancuran fisik yang masif. Kronologi serangan ini, yang berlangsung dalam hitungan menit pada dini hari Kamis, 9 September 2025, menunjukkan betapa canggihnya ancaman yang dihadapi oleh Israel, serta dampak langsungnya pada jantung kota. Laporan dari berbagai sumber intelijen dan media global menguak detail mengerikan dari peristiwa ini. Menurut laporan investigasi yang diterbitkan oleh Associated Press dan The Times of Israel, serangan dimulai pada pukul 3 dini hari waktu setempat. Sistem radar Israel mendeteksi peluncuran beberapa rudal balistik dari wilayah Iran yang bergerak dengan kecepatan hipersonik, jauh melampaui kemampuan rudal konvensional. Rudal ini dilaporkan berjenis EMAD-2, varian terbaru dari rudal balistik jarak menengah milik Iran, yang diklaim memiliki kemampuan manuver tinggi dan hulu ledak yang lebih kuat. Sejumlah rudal diantaranya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow, namun satu rudal berhasil lolos, menembus lapisan pertahanan udara Israel yang dianggap paling canggih di dunia. Rudal yang lolos dari intersepsi itu, menurut laporan dari Reuters, melaju dengan kecepatan Mach 10, sekitar 12.350 km per jam, dan mengunci targetnya di jantung kawasan keuangan Tel Aviv. Sistem kami mendeteksinya, tapi kecepatannya sangat ekstrim, dan manuvernya di fase akhir terlalu cepat untuk direspons oleh sistem pencegat kami, ujar seorang pejabat senior militer Israel yang diwawancarai oleh Ynet News tanpa disebutkan namanya. Rudal itu tidak hanya jatuh, ia menabrak sasaran dengan presisi yang mengejutkan, seolah-olah diprogram untuk menghancurkan titik sentral di gedung itu. Saat rudal menghantam, kehancuran fisik yang terjadi sangatlah dahsyat. Bank Leumi, sebuah struktur modern bertingkat tinggi, runtuh sebagian besar. Laporan dari tim penyelamat dan pemadam kebakaran yang dikutip oleh Haaretz menyebutkan bahwa, ledakan itu menciptakan kawah raksasa di lantai dasar dan menghancurkan seluruh struktur inti bangunan. Sepertiga bangunan runtuh total, dan sisanya miring dalam keadaan kritis. Puisi-puisi, pecahan kaca, dan puing-puing bangunan berhamburan hingga radius 500 meter, merusak toko-toko, kafe, dan apartemen di sekitarnya. Ini seperti adegan dari film, kata seorang paramedis yang berada di lokasi, tapi baunya sangat nyata. Bau debu, logam yang terbakar, dan kehancuran. Dampak dari kehancuran fisik ini menjalar ke infrastruktur di sekitarnya. Kabel listrik bawah tanah dan pipa gas pecah, menyebabkan pemadaman listrik di sebagian besar kawasan Tel Aviv. Jaringan telekomunikasi juga terganggu, memperlambat upaya komunikasi antara tim darurat dan markas besar. Laporan dari Bloomberg News mencatat bahwa sistem transportasi publik, termasuk layanan kereta ringan, dihentikan sementara karena puing-puing memenuhi jalur dan jalan-jalan utama. Kawasan yang biasanya ramai dengan aktivitas bisnis dan lalu lintas kini menjadi zona kehancuran total, kata seorang wartawan Al Jazeera yang melaporkan langsung dari lokasi. Kehancuran fisik ini juga membawa kerugian tak ternilai lainnya.
Server data utama Bank Leumi, yang berisi jutaan catatan transaksi dan data nasabah, hancur lebur. Meskipun bank mengklaim telah memiliki sistem cadangan di lokasi lain, kepanikan tetap meluas karena ketidakpastian seputar integritas data yang bisa diselamatkan. Brankas utama kami, yang seharusnya tidak bisa dihancurkan, terkena dampak langsung dari ledakan, ungkap seorang manajer bank yang berhasil selamat. Semua dokumen penting dan aset fisik yang disimpan di sana sekarang menjadi puing-puing. Dampak psikologis dari kehancuran ini juga sangat mendalam. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian terbangun oleh ledakan dan melihat pemandangan kehancuran dari jendela mereka. Kesaksian mereka, yang banyak dibagikan di media sosial dan dikutip oleh CNN, melukiskan ketakutan dan ketidakberdayaan. "Saya pikir ini akhir dunia," kata seorang warga bernama Rifka Golan, 65 tahun, yang apartemennya rusak. "Saya belum pernah merasa begitu tidak aman di Tel Aviv." Serangan ini, dengan kronologi dan dampaknya yang mengerikan, membuktikan bahwa konflik modern tidak lagi terbatas pada medan perang. Dengan menargetkan infrastruktur vital dan menggunakan teknologi rudal yang canggih, Iran berhasil menimbulkan kerugian finansial dan psikologis yang luar biasa, mengubah Tel Aviv yang damai menjadi kota yang diliputi ketidakpastian dan ketakutan. Kerusakan fisik ini menjadi pengingat nyata akan kerapuhan ekonomi Israel di hadapan ancaman yang semakin berkembang dan sulit ditebak. Serangan rudal Iran yang menargetkan Bank Leumi bukan hanya menghancurkan sebuah bangunan, melainkan memicu gelombang kejut yang langsung melumpuhkan pasar keuangan Israel dalam hitungan menit. Dampak langsung ini terlihat dari kejatuhan drastis di pasar saham Tel Aviv, TASE, yang menjadi indikator pertama dari keparahan krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Para analis menyebut peristiwa ini sebagai Black Thursday, Kamis Kelam, sebuah analogi yang mengingatkan pada hari-hari terkelam dalam sejarah pasar modal global. Menurut laporan dari Financial Times, pasar saham Tel Aviv yang dijadwalkan buka pukul 9 pagi langsung ditangguhkan perdagangannya hanya 30 menit setelah pembukaan. Keputusan ini diambil oleh otoritas Bursa Efek Israel setelah indeks utama, TA35, yang mencakup 35 perusahaan terbesar dan paling likuid, anjlok lebih dari 25%. Indeks lainnya, seperti TA90, untuk saham dengan kapitalisasi pasar menengah, dan TA Tekelit, untuk perusahaan teknologi, mengalami penurunan yang lebih parah, masing-masing sebesar 28% dan 32%. Ini adalah penurunan tercepat dan terdalam yang pernah kami saksikan. Penjual panik, dan tidak ada pembeli. Bursa tidak punya pilihan selain menangguhkan perdagangan untuk menghindari kehancuran total, kata seorang pialang saham senior yang diwawancarai oleh Bloomberg News. Runtuhnya nilai saham ini mencerminkan hilangnya kepercayaan secara mendadak terhadap seluruh sistem keuangan Israel. Bank Leumi, yang menjadi target, adalah salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di TASE. Kehancurannya menimbulkan keraguan besar tentang stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Saham bank-bank lain, seperti Bank Hapoalim dan Israel Discount Bank, juga anjlok tajam karena investor khawatir akan krisis likuiditas yang meluas. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa saham Bank Hapoalim turun 18%, sementara Israel Discount Bank merosot 15%. Para investor bereaksi bukan hanya terhadap kehancuran fisik, tetapi juga terhadap fakta bahwa Bank Leumi adalah jantung dari jaringan pembayaran dan clearing di Israel. Kerugian awal yang tercatat dalam 30 menit pertama perdagangan diperkirakan mencapai 160 triliun rupiah, 10 miliar dolar, sebuah angka yang setara dengan setengah dari total kerugian yang diperkirakan. Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa investor asing yang memegang saham di perusahaan-perusahaan Israel, termasuk dana pensiun dari Amerika Serikat dan Eropa, langsung menjual kepemilikan mereka. Penjualan massal ini menciptakan efek domino yang semakin mempercepat kejatuhan pasar. Dana lindung nilai, hedge fund, dan investor institusional tidak menunggu. Mereka langsung menarik dana mereka begitu berita serangan menyebar. Ini adalah reaksi yang rasional, tapi efeknya sangat menghancurkan bagi pasar lokal, jelas Dr. Moshe Schwartz, seorang ekonom dari Tel Aviv University, dalam wawancaranya dengan Ynet News. Dampak kejatuhan pasar saham ini tidak hanya terbatas pada indeks-indeks utama. Sektor teknologi, yang dikenal sebagai Silicon Wadi,
dan merupakan pendorong utama ekonomi Israel, juga terpukul keras. Perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka seperti Checkpoint Software Technologies dan Wix.com melihat nilai saham mereka turun drastis, meskipun secara fisik tidak terpengaruh oleh serangan. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak hanya khawatir tentang kehancuran fisik, tetapi juga tentang potensi kehancuran ekonomi yang lebih luas yang bisa memengaruhi seluruh sektor. Laporan dari TechCrunch menyebutkan bahwa beberapa startup kecil juga terancam bangkrut karena pendanaan dari investor yang dikelola oleh Bank Leumi kini terhenti total. Kejatuhan pasar ini juga berdampak pada mata uang Israel, shekel, NIS, yang merosot nilainya hingga 12% terhadap dolar AS pada hari yang sama. Bloomberg melaporkan bahwa otoritas moneter Israel terpaksa melakukan intervensi dengan menjual sebagian cadangan devisa mereka untuk menstabilkan nilai shekel, namun upaya tersebut hanya berhasil sedikit meredam kejatuhan. Ini adalah pukulan ganda. Pasar saham yang anjlok dan mata uang yang melemah akan menghambat investasi dan memicu inflasi, yang akan merugikan setiap warga Israel, kata Dr. Schwartz. Secara keseluruhan, dampak langsung dari serangan di pasar keuangan adalah kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerugian masif. Runtuhnya bursa saham Tel Aviv adalah cerminan dari kehancuran fondasi ekonomi Israel. Ini adalah awal dari krisis yang jauh lebih besar, di mana kerugian awal yang terlihat di pasar hanyalah puncak dari gunung es masalah finansial yang akan dihadapi Israel. Reaksi pasar yang cepat dan brutal ini membuktikan bahwa serangan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga melumpuhkan sistem keuangan negara. Ledakan yang mengguncang Bank Leumi tidak hanya melumpuhkan pasar keuangan Israel, tetapi juga memicu gelombang kepanikan di antara ribuan nasabah yang khawatir tabungan hidup mereka lenyap. Reaksi yang sangat emosional ini menciptakan krisis yang tak kalah parahnya, krisis likuiditas, ketika bank tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana yang luar biasa besar secara serentak. Pemandangan ini, yang terekam di seluruh penjuru Israel, menjadi bukti nyata dari kehancuran fondasi kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Pada Kamis pagi, tak lama setelah berita serangan menyebar melalui media massa dan media sosial, cabang-cabang Bank Leumi di seluruh Israel dipadati oleh nasabah yang panik. Antrean panjang yang mengular hingga ke jalan-jalan menjadi pemandangan umum di Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan kota-kota lainnya. Saya datang begitu saya mendengar berita. Anak saya menelepon dan menyuruh saya segera menarik semua uang di rekening saya. Saya tidak tahu apakah uang itu masih ada, kata Miriam Levi, seorang nenek berusia 70-an yang menunggu di luar sebuah cabang di Yerusalem, dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Ini semua tabungan saya untuk masa tua. Laporan dari Ynet News menggambarkan situasi di dalam bank sebagai kacau balau. Teller dan manajer bank berusaha keras untuk menenangkan nasabah, meyakinkan mereka bahwa data dan dana mereka aman, tetapi upaya ini seringkali sia-sia. Orang-orang berteriak, menangis, dan memohon agar mereka segera dilayani, kata seorang manajer cabang di Tel Aviv yang menolak disebutkan namanya. Mereka tidak mendengarkan alasan. Mereka hanya ingin uang mereka, sekarang juga. Dalam hitungan jam, sejumlah besar automated teller machine, ATM, di seluruh negeri dilaporkan kehabisan uang tunai. Bank-bank lain, meskipun tidak terdampak langsung, juga menghadapi lonjakan permintaan penarikan karena nasabah khawatir krisis akan menyebar ke seluruh sistem perbankan. Haaretz melaporkan bahwa Bank of Israel, Bank Sentral, mengeluarkan instruksi darurat kepada bank-bank lain untuk membatasi penarikan uang tunai dalam jumlah besar dan menangguhkan transaksi yang tidak penting untuk menjaga cadangan likuiditas. Namun, langkah ini justru memicu kemarahan publik dan semakin memperdalam kepanikan. Analisis dari Bloomberg menjelaskan bahwa krisis likuiditas ini terjadi karena bank beroperasi dengan sistem cadangan fraksional, di mana hanya sebagian kecil dari total simpanan nasabah yang disimpan dalam bentuk tunai. Sebagian besar dana diinvestasikan dalam pinjaman dan instrumen keuangan lainnya. Ketika permintaan penarikan melebihi cadangan tunai yang tersedia, bank tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Ini adalah skenario terburuk bagi sebuah bank. Kepanikan nasabah adalah virus yang menyebar sangat cepat, dan dampaknya bisa melumpuhkan seluruh sistem perbankan, terlepas dari apakah bank tersebut sehat secara fundamental atau tidak.
jelas Dr. Tamar Cohen, seorang ekonom dari Hebrew University, dalam wawancara dengan Reuters. Krisis kepercayaan ini juga diperparah oleh rumor yang menyebar di media sosial tentang hilangnya catatan nasabah. Meskipun Bank Leumi dan Bank of Israel dengan cepat membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa data telah dicadangkan di pusat data eksternal, kerusakan sudah terjadi. Saya melihat di Facebook bahwa semua data nasabah di gedung itu hancur. Bagaimana saya bisa tahu itu tidak benar? Kata seorang nasabah bernama Avi Golan kepada reporter Al Jazeera. Saya tidak akan mengambil risiko. Uang saya, yang saya simpan untuk pernikahan putri saya, harus aman. Pemerintah Israel, dalam responsnya, mencoba menenangkan masyarakat. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dalam pidatonya, berjanji bahwa setiap shekel yang disimpan di bank akan aman. Bank of Israel mengumumkan bahwa mereka akan menyuntikkan likuiditas dalam jumlah besar ke dalam sistem perbankan untuk memastikan nasabah dapat menarik dana mereka, tetapi kepanikan sudah telanjur meluas. Pemandangan di ATM yang kosong dan antrean panjang menjadi simbol dari ketidakpastian ekonomi yang kini merasuki kehidupan sehari-hari warga Israel. Kejadian ini juga menyoroti kerentanan masyarakat modern yang sangat bergantung pada sistem perbankan digital. Meskipun transaksi online terus berjalan, ketidakmampuan untuk mengakses uang tunai fisik memicu rasa tidak aman yang mendalam. Ini bukan hanya tentang uang, kata seorang sosiolog yang diwawancarai oleh CNN. Ini adalah tentang rasa aman. Ketika Anda tidak bisa mengambil uang Anda sendiri, Anda merasa kehilangan kendali atas hidup Anda. Kepanikan nasabah ini menjadi elemen kunci dari krisis finansial yang dialami Israel. Ini bukan sekadar angka di laporan kerugian, melainkan manifestasi nyata dari ketakutan, keputusasaan, dan hilangnya kepercayaan yang kini merasuki setiap lapisan masyarakat. Krisis likuiditas yang ditimbulkannya adalah bukti bahwa kehancuran sebuah institusi dapat memiliki efek domino yang jauh lebih besar dan lebih merusak daripada sekadar dampak finansial langsung. Serangan yang menghancurkan Bank Leumi tidak hanya melumpuhkan pasar keuangan Israel dan memicu kepanikan nasabah, tetapi yang jauh lebih krusial, ia secara langsung mengakibatkan keruntuhan sistem cadangan keuangan negara. Peristiwa ini, yang disebut oleh para ekonom sebagai pukulan jantung, menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih parah daripada sekadar kerugian awal. Laporan dari berbagai lembaga keuangan dan media internasional menunjukkan bahwa kehancuran ini mengancam fondasi ekonomi Israel, yang berpotensi memicu krisis yang tak terbayangkan. Menurut analisis mendalam dari The Wall Street Journal, Bank Leumi berperan ganda sebagai kustodian utama bagi cadangan devisa dan emas milik Bank of Israel. Meskipun Bank Leumi secara teknis adalah bank komersial, hubungan operasionalnya dengan bank sentral sangat erat. Sebagian besar cadangan devisa negara, yang digunakan untuk menstabilkan nilai shekel, NIS, membayar utang luar negeri, dan membiayai impor vital, disimpan dalam bentuk fisik dan digital di bank tersebut. Serangan rudal itu, dengan presisinya yang mematikan, tidak hanya menghancurkan gedung tetapi juga menghancurkan server utama dan ruang brankas tempat aset-aset ini disimpan. Ini adalah serangan yang sangat terencana. Mereka tahu di mana harus memukul untuk melumpuhkan kita, kata seorang pejabat senior Bank of Israel yang diwawancarai oleh Bloomberg tanpa disebutkan namanya. Mereka menargetkan pusat saraf sistem keuangan kita, bukan hanya satu otot. Akibat langsung dari keruntuhan sistem ini adalah ketidakmampuan Bank of Israel untuk melakukan intervensi yang efektif di pasar valuta asing. Ketika nilai shekel anjlok, Bank sentral seharusnya menjual dolar dari cadangan mereka untuk membeli shekel, sehingga menaikkan nilainya. Namun, dengan sebagian besar cadangan yang tidak dapat diakses atau dipertanyakan integritasnya, kemampuan ini menjadi sangat terbatas. Reuters melaporkan bahwa nilai shekel terus merosot meskipun ada pernyataan penenang dari pemerintah, karena para pedagang valuta asing tahu bahwa Bank of Israel tidak memiliki amunisi yang cukup untuk melawan tekanan pasar. Konsekuensi jangka panjang dari keruntuhan ini adalah hilangnya kepercayaan dari investor internasional dan lembaga pemeringkat kredit. Moody dan Standard & Poor's telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang mempertimbangkan penurunan peringkat kredit Israel. Penurunan peringkat ini akan membuat Israel lebih sulit dan lebih mahal untuk meminjam uang di pasar internasional, yang sangat dibutuhkan untuk mendanai pemulihan ekonomi dan operasi militer.
Israel akan membayar bunga yang jauh lebih tinggi atas utang-utangnya. Ini akan membebani anggaran negara selama bertahun-tahun, jelas Dr. Lior Levy, seorang ekonom dari Universitas Ibrani Yerusalem, dalam wawancara dengan CNN. Keruntuhan sistem cadangan juga mengancam kemampuan Israel untuk membayar utang luar negerinya. Meskipun Israel memiliki rekor pembayaran utang yang baik, ketidakpastian seputar cadangan devisanya dapat membuat kreditur menjadi gelisah. The Financial Times melaporkan bahwa beberapa pemegang obligasi Israel telah meminta penjelasan dari pemerintah mengenai rencana mereka untuk mengamankan aset-aset yang tersisa. Kekhawatiran ini dapat memicu krisis utang, yang akan menjadi pukulan telak lainnya bagi ekonomi yang sudah babak belur. Selain itu, kehancuran ini juga berdampak pada dana pensiun dan investasi publik. Bank Leumi adalah kustodian utama bagi banyak dana pensiun publik. Keruntuhan sistem cadangan yang dikelolanya berarti dana-dana ini tidak hanya kehilangan nilai investasi, tetapi juga menghadapi ketidakpastian operasional. Haaretz melaporkan bahwa jutaan pensiunan khawatir bahwa uang mereka, yang seharusnya aman, kini terancam. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang dapat memicu ketidakstabilan internal. Pemerintah Israel menghadapi dilema yang mengerikan. Untuk membangun kembali sistem keuangan, mereka membutuhkan dana besar, tetapi kemampuan mereka untuk meminjam kini sangat terbatas. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi ancaman keamanan yang meningkat dari Iran dan kelompok-kelompok lainnya. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Netanyahu menyebut situasi ini sebagai tantangan eksistensial. Kita harus membangun kembali sistem keuangan kita dari nol, sambil mempertahankan diri dari musuh yang ingin melihat kita hancur, katanya, seperti dikutip oleh Haaretz News. Secara keseluruhan, keruntuhan sistem cadangan keuangan adalah konsekuensi paling serius dari serangan rudal ini. Ini adalah kerusakan yang jauh melampaui kerugian finansial awal. Ini adalah pukulan strategis yang menargetkan kemampuan Israel untuk berfungsi sebagai negara modern yang stabil. Konsekuensi jangka panjangnya, termasuk ketidakstabilan nilai mata uang, kesulitan dalam meminjam, dan erosi kepercayaan publik, akan menghantui ekonomi Israel selama bertahun-tahun mendatang. Krisis finansial yang dipicu oleh serangan rudal terhadap Bank Leumi melahirkan konsekuensi yang paling dirasakan langsung oleh setiap warga negara Israel. Penurunan drastis nilai mata uang, shekel Israel, NIS. Kejatuhan nilai tukar ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, ini adalah indikator nyata dari erosi kepercayaan terhadap ekonomi Israel, yang dampaknya terasa langsung pada daya beli masyarakat, menghambat perdagangan, dan melumpuhkan investasi. Menurut laporan dari Bloomberg pada Jumat, 10 September 2025, nilai tukar shekel anjlok lebih dari 20% terhadap dolar AS dalam 24 jam pertama setelah serangan. Pada pukul 9 pagi Kamis, 1 dolar AS dihargai 3,7 NIS. Pada sore hari, nilainya melonjak menjadi 4,5 NIS, dan terus merosot, kata kepala analis mata uang dari Bank Investasi Global yang diwawancarai secara anonim. Penurunan tajam ini adalah respons langsung dari pasar terhadap kehancuran Bank Leumi, yang berfungsi sebagai kustodian utama cadangan devisa negara. Pasar valuta asing bereaksi dengan panik, karena tidak ada lagi keyakinan bahwa Bank of Israel memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan intervensi guna menstabilkan mata uang. Dampak paling langsung dari penurunan ini adalah tergerusnya daya beli masyarakat. Israel sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan pokok, mulai dari bahan bakar, bahan baku industri, hingga makanan dan barang-barang elektronik. Dengan melemahnya shekel, harga barang-barang impor ini melonjak secara eksponensial. Laporan dari Haaretz menyoroti kenaikan harga bensin, yang naik hingga 15% dalam semalam, memicu kemarahan publik. Harga bensin naik drastis, harga bahan makanan juga. Bagaimana kami bisa hidup seperti ini, keluh Tamar Levy, seorang ibu rumah tangga dari Tel Aviv, yang diwawancarai di sebuah supermarket. Tabungan kami di bank sudah tidak aman, sekarang daya beli kami juga hilang. Kami terjepit. Selain itu, penurunan nilai shekel juga berdampak parah pada perdagangan internasional. Eksportir Israel memang diuntungkan karena produk mereka menjadi lebih murah di pasar global. Namun sebagian besar perusahaan ekspor di Israel, terutama di sektor teknologi, sangat bergantung pada komponen impor yang harganya kini melambung.
Kami mengimpor microchip dari Taiwan dan AS untuk produk kami. Dengan shekel yang anjlok, biaya produksi kami meningkat drastis. Kami tidak bisa bersaing lagi, kata CEO sebuah perusahaan rintisan teknologi, yang dikutip oleh TechCrunch. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gelombang PHK di sektor-sektor kunci yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Israel. Di sisi lain, kehancuran mata uang juga menghantam investasi asing. Investor asing yang memegang aset dalam bentuk shekel mengalami kerugian besar, yang mendorong mereka untuk menarik dana mereka. The Financial Times melaporkan bahwa banyak perusahaan asing yang memiliki proyek investasi jangka panjang di Israel kini sedang mengevaluasi kembali strategi mereka. Ini bukan hanya tentang kerugian finansial, ini tentang risiko, kata seorang manajer dana investasi yang diwawancarai. Fluktuasi mata uang yang ekstrim ini membuat investasi di Israel menjadi sangat tidak pasti dan berisiko tinggi. Kondisi ini berpotensi mengeringkan aliran modal yang selama ini menjadi sumber utama pertumbuhan dan inovasi di Israel. Pemerintah Israel menghadapi dilema yang mengerikan. Setiap upaya untuk menstabilkan shekel memerlukan penggunaan cadangan devisa yang kini dipertanyakan integritasnya. Sementara itu, inflasi yang meningkat akibat depresiasi mata uang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial. Bank of Israel, dalam pernyataan yang dikutip oleh Reuters, mengumumkan langkah-langkah darurat, termasuk rencana untuk bekerja sama dengan bank sentral negara lain untuk mendapatkan likuiditas dolar, tetapi proses ini akan memakan waktu dan tidak menjamin keberhasilan. Kejatuhan shekel menjadi simbol nyata dari krisis yang dihadapi Israel. Ini bukan lagi hanya tentang kehancuran bank, melainkan tentang hilangnya kepercayaan total pada sistem ekonomi. Dampak dari penurunan ini, mulai dari kenaikan harga barang, kesulitan dalam perdagangan, hingga hilangnya minat investor, menunjukkan bahwa kehancuran sebuah institusi dapat memiliki efek domino yang melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan ekonomi, membawa ketidakpastian dan kesulitan bagi setiap individu. Di tengah kehancuran fisik dan gejolak finansial yang melanda Israel, dampak paling mendalam dari serangan rudal Iran terasa di hati dan pikiran warga biasa. Keputusasaan yang mendalam kini melanda, bukan hanya karena kehancuran yang terlihat, tetapi juga karena hilangnya jaminan finansial yang telah mereka bangun seumur hidup. Kesaksian dari warga yang tabungannya lenyap bersama dengan Bank Leumi menggambarkan tragedi pribadi yang melampaui angka-angka makroekonomi, menyoroti dampak yang lebih luas pada masa depan ekonomi mereka. Semua yang saya bangun, semua kerja keras saya selama 40 tahun, hilang dalam sekejap, kata Yitzhak Cohen, 68, seorang pensiunan guru yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post di sebuah pusat komunitas yang didirikan untuk para korban. Saya menabung untuk masa pensiun, untuk membantu anak-anak saya, dan untuk cucu-cucu saya. Sekarang, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana saya akan bertahan hidup. Yitzhak adalah salah satu dari ribuan nasabah yang menyimpan seluruh dana pensiun dan tabungannya di Bank Leumi. Baginya, bank itu bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi sebuah simbol keamanan dan masa depan yang terjamin. Hilangnya bank itu adalah hilangnya janji-janji masa lalu dan harapan untuk masa depan. Ketakutan yang sama dirasakan oleh Sarah Friedman, 45, seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Dalam wawancaranya yang emosional dengan Haaretz, dia menceritakan bagaimana dia menabung setiap shekel dari gajinya sebagai perawat untuk pendidikan anak-anaknya. Dana pendidikan mereka, tabungan darurat kami, semuanya ada di rekening itu. Ketika saya mendengar berita itu, saya langsung pergi ke bank. Tetapi bank itu sudah menjadi puing. Saya tidak tahu bagaimana saya akan membayar uang sekolah mereka atau biaya hidup sehari-hari. Masa depan mereka, yang saya impikan, sekarang dalam bahaya besar. Kisah-kisah ini diperparah oleh krisis kepanikan nasabah yang menyebabkan kekosongan ATM dan antrean panjang yang tak berujung. Daniel Levy, 32, seorang pengusaha kecil, menceritakan kepada Netnos bagaimana usahanya kini terancam bangkrut. Saya tidak bisa menarik dana untuk membayar gaji karyawan saya. Semua modal kerja saya ada di bank itu. Mereka bilang datanya aman, tetapi saya butuh uang sekarang. Tidak ada yang bisa membantu saya. Saya mungkin harus menutup usaha saya besok, dan itu berarti 7 keluarga akan kehilangan pekerjaan.
Kehilangan tabungan juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Dr. Rachel Oren, seorang psikolog klinis yang bekerja dengan para korban, mengatakan kepada CNN bahwa banyak dari mereka mengalami gejala trauma pasca bencana. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka juga kehilangan rasa kendali atas hidup mereka. Mereka merasa rentan dan tidak aman. Bagi banyak dari mereka, tabungan adalah hasil dari kerja keras seumur hidup, dan kehilangannya adalah pukulan telak bagi identitas dan harga diri mereka. Keputusasaan ini tidak hanya terbatas pada masalah finansial. Banyak warga mengungkapkan rasa pengkhianatan dari pemerintah dan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Mereka menghabiskan miliaran untuk pertahanan, tetapi mereka tidak bisa melindungi bank kita? Mengapa? Tanya Shlomo Ben David, seorang pemilik toko kelontong di Tel Aviv, dalam sebuah wawancara dengan Reuters. Kami membayar pajak, kami melayani di militer, kami melakukan segalanya untuk negara ini, dan sekarang, ketika kami sangat membutuhkan bantuan, kami merasa ditinggalkan. Bagi generasi muda, dampak ini bahkan lebih menakutkan. Mereka melihat kehancuran yang terjadi dan mempertanyakan masa depan mereka di Israel. Sebuah laporan dari Al Jazeera mengutip seorang mahasiswa bernama Omer, yang mengatakan, "Saya sedang belajar untuk menjadi insinyur, tetapi sekarang saya bertanya-tanya untuk apa? Jika ekonomi bisa runtuh begitu saja, apa gunanya membangun karir di sini? Apakah saya harus pindah ke luar negeri untuk mencari keamanan finansial?" Kesaksian-kesaksian ini mengungkapkan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kerugian finansial. Ini adalah krisis kepercayaan, krisis sosial, dan krisis identitas. Hilangnya tabungan adalah kehilangan impian, kehilangan keamanan, dan kehilangan keyakinan pada masa depan. Cerita-cerita ini menjadi pengingat yang kuat bahwa di balik setiap angka besar dalam krisis ekonomi, ada ribuan cerita pribadi tentang keputusasaan, ketidakpastian, dan perjuangan untuk bangkit kembali dari kehancuran yang tidak terbayangkan. Menanggapi krisis finansial terbesar dalam sejarah modern, pemerintah Israel mengambil langkah respons yang sangat mengejutkan dan fundamental, yang menunjukkan pergeseran prioritas yang drastis. Alih-alih merespons dengan kebijakan ekonomi konvensional, Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memutuskan untuk mengalihkan seluruh anggaran yang tersisa untuk memperkuat militer, sebuah langkah yang secara efektif meninggalkan rencana sebelumnya untuk operasi militer di Palestina. Keputusan ini, yang diumumkan secara mendadak, mencerminkan pemahaman baru bahwa ancaman terbesar saat ini bukan lagi di perbatasan, tetapi pada fondasi ekonomi dan keamanan internal. Dalam pidato yang disiarkan ke seluruh negeri pada Kamis malam, Netanyahu mengumumkan keputusan luar biasa ini. "Kita telah diserang di tempat yang paling tidak terduga, di jantung ekonomi kita," kata Netanyahu, seperti dilaporkan oleh The Times of Israel. "Musuh kita telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin melukai kita, tetapi melumpuhkan kita. Untuk menghadapi ancaman ini, kita harus berpikir dan bertindak secara berbeda. Mulai hari ini, setiap shekel yang bisa kita hemat akan dialokasikan untuk satu tujuan, memperkuat pertahanan kita dan memastikan bahwa serangan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi." Langkah ini, yang dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant, mencakup pengalihan dana yang sangat besar. Menurut laporan dari Reuters, dana yang dialokasikan untuk operasi militer di jalur Gaza, termasuk pembangunan pos-pos militer baru dan patroli perbatasan, secara total akan dipindahkan ke anggaran pertahanan. Demikian pula, dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur sipil di tepi barat dan Yerusalem Timur, kini akan digunakan untuk membeli sistem pertahanan anti-rudal yang lebih canggih, meningkatkan keamanan siber, dan memperkuat infrastruktur vital yang rentan terhadap serangan serupa di masa depan. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Para pendukung langkah ini berargumen bahwa serangan rudal Iran menunjukkan kelemahan strategis Israel. "Kita tidak bisa berinvestasi dalam proyek-proyek lain ketika kita tahu bahwa musuh kita memiliki kemampuan untuk melumpuhkan ekonomi kita dengan satu pukulan," ujar seorang pejabat keamanan yang diwawancarai oleh Haaret News. "Prioritas utama kita sekarang adalah melindungi diri dari serangan ekonomi dan militer di masa depan. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi vital." Namun, pihak oposisi mengkritik langkah ini. Mengabaikan operasi di Palestina adalah kesalahan besar,
kata seorang anggota parlemen oposisi dari Partai Buruh, yang dikutip oleh Haaretz. Ini akan memberikan musuh-musuh kita di Gaza dan tepi barat ruang untuk bergerak. Sementara kita sibuk membangun pertahanan di Tel Aviv, mereka akan menguat di tempat lain. Kita tidak bisa mengorbankan keamanan jangka pendek demi keamanan jangka panjang yang belum pasti. Pergeseran fokus dari operasi militer di Palestina ke penguatan militer internal juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Al Jazeera melaporkan bahwa kelompok-kelompok militan di Gaza dan tepi barat melihat keputusan ini sebagai kemenangan taktis. Seorang juru bicara Hamas menyatakan, ini membuktikan bahwa tekanan ekonomi lebih efektif daripada roket. Israel kini takut akan kerugian finansial, dan kita akan menggunakan kelemahan ini. Pemerintah Israel sendiri mengakui bahwa ini adalah langkah berisiko. Menteri Keuangan, yang dikutip oleh The Wall Street Journal, mengatakan bahwa keputusan ini akan menempatkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada anggaran negara dan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan kini akan dipangkas secara drastis untuk membiayai penguatan militer. Ini adalah pengorbanan yang harus kita lakukan, katanya. Kita harus memilih antara kenyamanan saat ini dan kelangsungan hidup kita. Secara keseluruhan, respons pemerintah Israel terhadap krisis ini menandai titik balik yang dramatis. Dengan mengalihkan fokus dari konflik eksternal ke ancaman internal, Israel mengakui bahwa medan perang telah berubah. Kehancuran Ban Leumi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memicu pergeseran strategis yang akan mengubah cara Israel menghadapi musuhnya dan mengelola sumber daya negaranya di masa depan. Keputusan ini, yang lahir dari keputusasaan, mungkin akan mendefinisikan dekade mendatang bagi Israel, baik dalam hal keamanan maupun ekonomi. Serangan rudal Iran terhadap Ban Leumi di Tel Aviv telah memicu kepanikan massal dan kerugian finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, memancing analisis mendalam dari para ekonom dan ahli keuangan global. Konsensus umum dari para pakar adalah bahwa Israel kini menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar, dengan skala kerugian yang jauh melampaui angka 320 triliun rupiah, dan tantangan yang akan menghantui negara itu selama bertahun-tahun mendatang. Analisis mereka menggambarkan gambaran suram tentang masa depan ekonomi Israel, yang sebelumnya dikenal tangguh dan inovatif. Dalam sebuah laporan khusus yang diterbitkan oleh The Economist, Dr. Itai Gilad, seorang ekonom terkemuka dari Universitas Haifa, menyebut serangan ini sebagai pukulan ganda yang menargetkan fondasi fisik dan psikologis ekonomi Israel. Kerugian sebesar 320 triliun rupiah, 20 miliar dolar, adalah angka yang mengejutkan, tetapi itu hanyalah puncak gunung es, kata Gilad. Kerugian sebenarnya adalah hilangnya kepercayaan investor, erosi cadangan devisa, dan terganggunya rantai pasokan. Ini akan berdampak pada setiap sektor, dari teknologi hingga pertanian, dan akan mengikis pertumbuhan PDB selama bertahun-tahun. Analisis dari Bloomberg Intelligence setuju dengan pandangan ini, menyoroti bahwa kerugian terbesar bukanlah pada infrastruktur yang hancur, melainkan pada arus modal yang mengering. Laporan tersebut mengutip data yang menunjukkan bahwa dalam 48 jam setelah serangan, lebih dari 5 miliar dolar modal asing ditarik dari pasar Israel, sebuah eksodus yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Israel. Investor internasional melihat ketidakstabilan, bukan hanya kehancuran. Mereka tidak lagi yakin bahwa Israel adalah tempat yang aman untuk berinvestasi, kata analis senior dari Bloomberg. Untuk membalikkan tren ini, Israel membutuhkan stabilitas, sesuatu yang tampaknya tidak akan mereka miliki dalam waktu dekat. Moody Analytics juga mengeluarkan laporan yang sangat kritis, memproyeksikan bahwa ekonomi Israel akan memasuki resesi yang dalam pada akhir tahun ini. Laporan tersebut memperkirakan tingkat pengangguran akan melonjak dari 4,5% menjadi 2 digit, mendekati 12 hingga 15% dalam 12 bulan ke depan, karena banyak perusahaan, terutama di sektor pariwisata, perbankan, dan retail, akan terpaksa memangkas karyawan atau bahkan gulung tikar. Perusahaan-perusahaan tidak bisa mendapatkan pinjaman, konsumen tidak berani berbelanja, dan investor menarik dana mereka, kata laporan itu. Ini adalah resep sempurna untuk depresi ekonomi. Lebih lanjut,
Para ahli menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah Israel. Dr. Moshe Schwartz, seorang profesor ekonomi dari Tel Aviv University yang diwawancarai oleh Reuters, berpendapat bahwa respons pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke militer, meskipun bisa dipahami, justru akan menciptakan masalah baru. Mereka mengorbankan program-program sosial dan pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk stabilitas jangka panjang, kata Schwartz. Mengabaikan kesejahteraan masyarakat akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan ketidakpuasan politik yang dapat memperburuk krisis ekonomi. Ini adalah siklus yang sangat berbahaya. Ia menambahkan bahwa keputusan ini juga akan membuat pemerintah tidak memiliki dana untuk stimulus ekonomi yang dibutuhkan untuk memicu pemulihan. Tantangan lainnya, menurut analisis dari The Wall Street Journal, adalah mengelola krisis utang yang mungkin terjadi. Dengan rating kredit yang kemungkinan akan diturunkan, biaya pinjaman untuk Israel akan meningkat tajam. Israel akan harus meminjam untuk membangun kembali. Tetapi jika biaya pinjaman terlalu tinggi, mereka akan terjebak dalam jebakan utang, kata seorang analis keuangan senior. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif, mungkin dari sekutu seperti Amerika Serikat, tetapi bahkan itu tidak akan cukup untuk menutupi seluruh kerugian. Para pakar juga mengingatkan bahwa pemulihan tidak akan mudah atau cepat. Membangun kembali kepercayaan adalah hal yang paling sulit, kata Dr. Ariel Cohen, seorang pakar keamanan dan ekonomi dari The Heritage Foundation yang dikutip oleh CNN. Investor tidak hanya melihat infrastruktur fisik. Mereka melihat stabilitas politik, keamanan, dan keandalan sistem. Serangan ini telah merusak semua itu. Ia memprediksi bahwa Israel akan membutuhkan waktu minimal 1 dekade untuk kembali ke level ekonomi sebelum serangan. Secara keseluruhan, analisis dari para pakar ekonomi memberikan gambaran yang jelas, Israel berada di persimpangan jalan. Kerugian finansial sebesar 320 triliun rupiah hanyalah titik awal dari krisis yang lebih dalam. Tantangan ke depan, mulai dari resesi, pengangguran massal, krisis utang, hingga erosi kepercayaan, akan menguji ketahanan ekonomi dan sosial Israel dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang kejut dari serangan rudal Iran terhadap Bank Leumi di Tel Aviv tidak hanya bergema di dalam negeri Israel, tetapi juga memicu reaksi cepat dan beragam dari komunitas internasional. Pernyataan dari berbagai negara dan organisasi supranasional menyoroti tidak hanya keprihatinan atas krisis kemanusiaan dan ekonomi, tetapi juga perpecahan geopolitik yang semakin dalam. Reaksi ini mengungkapkan kompleksitas hubungan Israel dengan dunia, yang berkisar dari dukungan tegas hingga kecaman keras, serta kekhawatiran yang meluas tentang dampak global dari peristiwa tersebut. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, segera mengeluarkan pernyataan dukungan yang kuat. Presiden Joe Biden, dalam konferensi pers darurat di Gedung Putih, mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan terorisme ekonomi yang keji. Biden berjanji untuk memberikan dukungan penuh dan tak tergoyahkan kepada Israel. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk membantu mereka membangun kembali infrastruktur keuangan yang hancur dan memastikan bahwa mereka memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri, kata Biden, seperti dilaporkan oleh The Associated Press. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, juga mengumumkan bahwa tim pakar ekonomi AS akan dikirim ke Tel Aviv untuk membantu merumuskan rencana pemulihan. Bantuan finansial darurat juga sedang dipertimbangkan untuk membantu menstabilkan shekel dan pasar keuangan. Sebaliknya, Rusia memberikan respons yang lebih hati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam sebuah konferensi pers, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah. Dia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui jalur diplomatik. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan membahayakan perdamaian regional. Kerusakan pada infrastruktur sipil adalah hal yang sangat memprihatinkan, kata Zakharova, yang dikutip oleh Sputnik News. Rusia tidak secara langsung mengutuk Iran, sebuah sikap yang dilihat oleh banyak pihak sebagai indikasi ketidaknyamanan mereka atas peran Iran dan potensi destabilisasi yang lebih luas. Reaksi dari negara-negara Eropa juga bervariasi. Prancis dan Inggris mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas mereka dengan Israel. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak,
dalam cuitan di Twitter, menyebut serangan itu sebagai tindakan yang tidak dapat diterima yang membahayakan stabilitas global. Sementara itu, Jerman menjanjikan bantuan teknis dan finansial untuk membantu Israel dalam pemulihan. Namun, sebagian negara Uni Eropa lainnya, termasuk Irlandia, mengeluarkan pernyataan yang lebih berimbang, menyerukan penyelidikan independen dan menekankan perlunya solusi damai. Liga Arab mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Alih-alih mengutuk Iran secara serentak, beberapa negara, terutama yang memiliki hubungan yang lebih dingin dengan Iran, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Mereka menyatakan kekhawatiran atas potensi destabilisasi yang lebih luas di kawasan. Namun, negara-negara lain, seperti Lebanon dan Yordania, memilih untuk menahan diri dari pernyataan publik yang keras, mencerminkan posisi mereka yang rumit di tengah persaingan regional. Organisasi internasional juga bereaksi. PBB, melalui Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang sangat berhati-hati, menyerukan semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan ini sangat memprihatinkan. Kami mendesak semua pihak untuk menggunakan dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan ketidaksepakatan, kata Guterres, seperti dilaporkan oleh UN News. Guterres juga menekankan perlunya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil, tanpa secara eksplisit menyalahkan satu pihak. Di sisi lain, Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mengkritik serangan tersebut, namun juga menyerukan Israel untuk menghentikan agresi di Palestina. Juru bicara OKI menyatakan bahwa kekerasan selalu melahirkan kekerasan, dan serangan ini tidak bisa dilihat terlepas dari konteks penderitaan rakyat Palestina. Reaksi ini menunjukkan bahwa meskipun serangan Iran mungkin dikecam, Israel tidak luput dari kritik atas tindakannya di masa lalu. Reaksi internasional ini secara kolektif melukiskan gambaran yang kompleks. Israel mendapat dukungan kuat dari sekutu-sekutu tradisionalnya, tetapi juga menghadapi ketidaknyamanan dan kritik dari negara-negara lain. Respons yang berbeda ini menunjukkan bahwa serangan terhadap Bank Leumi bukan hanya masalah bilateral antara Israel dan Iran, tetapi sebuah peristiwa yang dapat mengubah dinamika geopolitik global, menciptakan ketidakpastian yang signifikan dan menguji aliansi-aliansi yang ada.